brought to you by Just Joking King, Just Joking Meeting. Good morning. Good morning. Good morning para pendengar Just Joking FM. Anjir, seakan-akan kalau misalnya yang nonton kita yang bangun pagi Tae. Gue yakin kalian semua gak ada yang bangun pagi Tae. Jangan gitu dong, kesannya kayak penonton kita tuh orang-orang madesu banget anjir. Enggak dong, justru berarti dia bahagia karena malam-malam masih living the life. Terus habis itu baru bangunnya siangan dikit. Jangan begitu ya guys, jangan begitu guys. Nih ngomongin kayak begitu, orang tuh ada bilang apa? Bangun tuh harus pagi, kalau nggak rezeki lu dipatok ayam. Ya anjing itu mah menurut gue, lu percaya nggak sih itu sebenarnya? Gua kinda percaya. Actually ya, ini kayak gue sekarang lagi di tahap gue sekarang baru mulai kerja kafe lagi kan. Pantes ada kumisnya. Karena gabut. Aduh, kumis notice lagi. Anjir. Nggak, ini nanti ngomongin kumis gue bahas abis ini. Oke. Tapi karena gue baru mulai kerja lagi di kafe sambil nunggu karena lagi senggang aja. Gue jadi bangun pagi lagi. Waduh. Gue jadi baru mulai bangun pagi, opening jam 6 pagi bos, kerja. Anjir. Dulu gue bangun jam 11 gue masih di kasur. Tapi lu ngerasain tuh? Gue merasa capek kan badan kan. Iya. Tapi gue kayak anjing lebih seger. Kalau lebih seger, karena gue jadi lebih semangat, gue merasa gue lebih bisa ngerjain banyak hal. Jadi lu fulfilling lah hidupnya, fulfilling. Dulu gue punya guru, namanya Pak Heru. Anjir. Namanya Pak Heru. Tapi semua orang kayak punya guru namanya Pak Heru deh. Guru akuntansi gue. Guru juga namanya Pak Heru, guru fisika deh. Gak ada bet. Anjir. Heru jangan-jangan nih kalau lu mau punya anak namain Heru nih. Biar dia jadi guru ya. Enggak nih, Pak Heru bilang dulu. Apa? Semakin sibuk orang, semakin punya banyak waktu. Tapi semakin lu gak sibuk, waktu lu makin sedikit. Terus gue itu kan gak make sense. Gak make sense kalau lu makin sibuk, makin punya banyak waktu. Benar. Tapi sekarang makin hari, kalau gue menyibukkan diri, gue makin banyak bisa ngelakuin hal-hal baru, benar. Karena waktu gue sedikit, gue manfaatin dengan baik. Kalau gue pas kemarin misalnya gue rada gabut, belum mulai kerja, bangun pagi jam 6, setiap kali gue bangun siang, gue buka TikTok tuh. Oh, terus habis itu tiba-tiba, anjing udah jam 2. Selonjoran lagi. Abis selonjoran lagi, bikin kopi. Bikin kopi kirain bangun bakal ngelakuin something. Kagak, tidur lagi. Anjir. Tiba-tiba jam 4. Iya sih, bener banget. Jadi gue merasa, semakin gue ngapa-ngapain, waktu gue semakin sedikit. Bener. Minimal kalau gue bangun dari jam 6, gue tackle, set. Oke, abis kelar kerja, gue harus ngelakuin ini. Abis kelar kerja, harus syuting. Gue punya banyak waktu jadi. Benar banget. Pak Heru, kamu hebat. Bapak Pak Heru hebat. Pak Heru Sang Timur, gue gak tau Heru. Heru sana juga OP. Oh juga OP. Gue gak bisa ngerjain fisika di depan kelas, disuruh ngapain? Push up anjing gue. OP, Pak Heru OP. Juga anjing. Heru ini emang orangnya otodidak kayaknya, semua bisa. Dia jangan-jangan gue merasa dia kan wise banget nih. Iya benar. Soalnya Pak Heru gue juga kerjanya suruh push up. Oh, Heru the wise old man. Itu gue merasa, apakah Pak Heru kita Pak Heru yang sama? Anjir. Oke, kita sekarang. Apa jangan-jangan dia siang di Sang Timur, malam di Sanur? Anjir Pak Heru. Terus habis itu besokannya di Bandung. Apakah kita tadi mau bahas edukasi dan opportunity, tapi kita sekarang jadi bahas misteri Bapak Heru. Coba dong, kayak menurut gue pasti ada guru tuh di semua sekolah yang namanya Pak Heru. Kenapa, kecuali internasional, soalnya gak mungkin Mr. Heru. Soalnya bukan. Kalau di internasional Mr. Harry. Mr. Harry. Mr. Heru. Padahal kalau di Indo kalau soal lokal namanya Pak Heru. Anjing. Weh anjing, kita setengah jam mau Pak Heru nih anjing. Maaf Pak Heru. Pak Heru sekarang kupingnya udah merah anjing. Kenapa tadi? Diomongin kita goblok. Oh goblok. Ini yang satu goblok juga. Kenapa? Kuping bapak gatal. Ini kumis jadi goblok aja. Iya nih, ini kenapa kumisan? Oke. Karena gue udah mau lulus. Widih, ini namanya adulting. Gue udah mau lulus, gue mikir kayak apakah dengan kumis gue akan lebih apakah lebih dewasa? Najis, oh my god. Coba kalian tolong dong
Bisa taruh foto Nggak sih, gue sih udah vote 100% pasti semua orang coba harus share. ini gue bikin klip di TikTok. Ayo, kalian vote dong. Kumis in atau kumis out nih? Please banget guys, seru anjir. Gue kemarin, ini gue kayak podcast sama bapak-bapak anjing, males banget iya, anjing. Iya, anak muda. Jangan lupa Heru. Wah. Anjing. Oke, tapi soalnya ini apa namanya kumis gue. Nah, gue tinggal menci gue. Tiap hari dia komplain. Iyalah gue aja ngeliat lo jago komplain goblok. Anjing cukur najis banget. Tapi gue mikir kok kayak ini apa aura gue di sini ya? Enggak, tapi menurut gue tuh harus bisa yang sampai diginiin, tau gak sih? Ya itu kan kalau mau sampai segitu harus segini dulu, Pak. Ya iya, lu coba lah kalau udah, coba kalian beneran voting kumis in atau kumis out. Kumis out. Tapi oke guys, tapi menurut lu gimana nih? Oke, nih kita bakal ngomongin edukasi dan opportunity. Betul. Itu kan opportunity untuk menjadi sukses. Betul. Kalau menurut lu dulu, apa? Sukses itu apa sih? Coba kalian juga komen tuh. Karena menurut gua, sukses tiap orang itu beda. Jadi coba kalian yang nonton juga share dong. Sukses menurut kalian apa sih? Bener banget. Menurut gua sukses itu tuh beda-beda kan setiap orang. Ada yang beda-beda tapi tetap satu. Itu namanya Indonesia sukses. Waduh. Berkibarlah bendera. Tapi menurut gue gini, sukses itu tuh banyak artinya, definisinya tergantung setiap orang yang kayak lu bilang. Iya. Kalau menurut gue sendiri mungkin ya. Coba menurut in your personal humble opinion. My personal humble opinion, menurut gue sukses itu ketika lu udah mencapai ini nggak tahu ya, ini mungkin gue rada religius sedikit. Coba. Mungkin rada religius sedikit ya. Gue nggak tahu kalau misalnya in terms of apa, karena gue Katolik, gue ngerasa di saat lu udah bisa memikul salib lu sendiri. Gila, ngerti nggak maksud gue? Gue nggak, tapi gue nggak tahu. Podcast agamais nih. Nggak, tapi menurut gue kayak gue nggak bisa ngertiin itu. Pendeta Jeffrey. Jangan Pendeta Jeffrey juga Pak Heru. Aja nih Heru semua. Nggak, tapi menurut gue nggak tahu cara. Gue nggak mau terlalu agamais, tapi menurut gue kan sukses menurut lu. Tapi menurut gue kayak gue nggak tahu gimana caranya lu menginterpret itu di kata lain gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Oke. Karena menurut nih kan lu bilang, nih kalau yang buat teman-teman yang nggak tahu, yang misalnya non Kristen, non Katolik, di agama kita tuh ngomongnya setiap orang harus memikul salib sendiri. Nah, salib itu tuh apa? Nah, salib gue menurut gue ya udahlah. Bikin podcast DC. Enggak. Pin gue capek ganti host anjing. Bangsat anjing gantiin. Gue jujur gue masih figuring out sih, which is fine. Oke, menurut gue. Jadi lu sekarang lagi cari-cari salib. Cari salib. Bercanda mulu. Lanjut. Enggak, menurut gue kayak apa sih, ya memikul salib sendiri. Kalau gue sendiri sih gue ngerasa kayak ya the purpose of life, lu hidup ngapain aja. Dan menurut gue tuh lebih sekarang lebih pengen, bukan lebih pengen sih, gimana ya cara ngomongnya? Lebih ingin. Lebih mau. Itu sinonim. Pengen. Menurut gue sih gue selalu bergerak di bidang komunitas soalnya. Lu sadar gak sih? Kayak tapi bukan komunitas yang kayak non profit gitu-gitu ya. Gue nggak terlalu passionate di sisi situ. Tapi gue ngerasa kayak komunitas tuh yang dimaksud dengan kayak mempertemukan satu orang dengan orang lain. Ngerti gak maksud gue? Lu joki. Iya, gue joki orang tengah. Iya, jadi kayak gue mau menerusi mediator. Betul, menurut gue bakal jadi kayak Mama Dede. Kayaknya kamu jodohnya yang itu. Enci lu apa namanya? Mama kakak. Maksud gak lucu tai. Enggak lah. Gue ngerti ya. Ngerti ya. Tapi ya menurut gue juga masih figuring out. Tapi menurut gue sukses itu ketika lu ngerasa kayak lu achieve sesuatu di dunia ini untuk untuk kebaikan bersama. Oh shit, bener gak? Dalam anjing, gue gak tau lagi gue mau ngomong apa. Gak apa-apa. Tanya dulu Pak Heru. Beda nih. Kagak nih. Gue tuh dulu selalu menganggap gue lumayan kalau kata-kata bagusnya money oriented. Oke. Kalau bahasa kasarnya mata duitan. Kalau gue BU butuh uang. State of life. Kayak gini nih. Gue dulu mikir
mungkin kalau gue dapet duit 100 juta, let's say dulu awal gue punya duit 1 juta gue udah happy. Gue dapet duit 1 juta nggak happy. Nggak, benar. Abis itu pas punya duit 1 juta, gue mikir kalau gue dapet 10 juta di tabungan gue bakal happy. Dapat 10 juta nggak happy. Nggak happy. Dapat let's say 20 juta bakal happy. Nggak happy. Langsung gue 20 juta nggak happy nih. Gue bikin. Kalau gue dapat 100 juta, gue nggak happy. Dapat kan kerja di sini ya kan lumayan. Betul, kerja betul, kafe bisa dapat segitu nggak happy. Itu namanya kepuasan tidak pernah berakhir. Lu mau tau gak sih? Gue abis itu ketemu di Instagram. Iya. Kata begini, lu ngeset goal lu. Lu bilang kalau gue achieve ini, gue bakal happy. Iya. Ini goal lu sendiri loh. Lu yang ngeset, lu bilang lu bakal happy. Betul. Enggak juga happy. Enggak juga. Kenapa tuh? Nggak tahu. Karena ini yang salah ya menurut gua. Siapapun yang di sana jangan bikin duit itu sebagai goal. Percaya gua udah materialistik. Been there done that. Nggak ngaruh gitu maksudnya. Iya kalau lu duit itu memang menjadi solusi untuk beberapa hal, tapi dia nggak bisa sembuhin semua penyakit. Boy, gila benar keren. Tapi kayak begini nih, makanya. Jadi menurut gue sekarang dibilang sukses itu apa, balik lagi berat sih. Berat kan? Bingung kan? Berat sih. Gue kayak kalau ditanya sukses mungkin apa, mungkin ya ada benernya kayak kalau menjadi berguna buat orang lain menurut gue happy sih. Iya kan? Sukses karena kalau gue menjadi berguna tapi buat orang banyak ya. Banyak banget. Kalau bisa banyak banget. Menurut gue gini, gue juga barusan ngomong actually sama CEO gue. Gila gak? Entrepreneur. Ya menurut gue gini, tapi CEO gue tuh actually kayak company gue gak gede-gede banget, tapi company gue lumayan gede karena lumayan worldwide kan. Dan dia tuh salah satu CEO, dia tuh founder dan juga CEO dulu, tapi sekarang udah di take over sama istrinya. Terus kita nanya ke dia, kenapa sih lu gak berhasil retire? Abis itu dia ngomong, gue ngerasa kayak orang mikir tuh retire itu tuh udah hidup enak, lu udah sukses, lu udah nggak punya kerjaan, udah nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika lu sadar lu kayak ya udah lu main golf tiap hari, lu nggak ngapa-ngapain dan segala macam, lu jadi kehilangan purpose, lu yang stres sendiri. Gue setuju banget. Iya, dia CEO lu sama gue kayak harus nongkrong. Terus dia bilang ke gue kayak retire itu tuh bukan apa aktivitas lu setiap hari, tapi apa aktivitas otak lu di saat peaceful mindsetnya. Jadi ketika dia ada di kantor terus habis itu ngelihat kayak oke, kita actually bisa get this together dan segala macam, dan itu ambisi dia, ya berarti dia retire di situ. Makanya sekarang dia retire di kantor gue tapi dia tetap kerja. Ngerti gak maksud gue? Iya, karena ini gue ini something yang gue lumayan setuju sih. Gue tahu kayaknya gue udah bilang ke cewek gue bilang katanya gue sampai mati gak bakal pensiun, gak bakal berhenti kerja. Kalau gue mau liburan terserah gue ya. Iya. Tapi gue gak bakal berhenti kerja. Nah itu kata kuncinya, terserah lu. Ngerti gak maksud gue? Jadi gue gak mau berhenti kerja. Gue kalau mau berhenti gue bisa. Tapi gue gak mau. Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Menurut gue sukses itu berarti freedom. Widih, bagus. Ngerti gak maksud gue? Jadi bukan manggul salib dong. Iya, salib. Freedom dong. Oke, itu terlalu keren. Sukses itu terserah lu. Bener gak? Karena terserah lu mau ngapain. Bener. Sukses itu terserah lu. Menurut gue gini, kenapa lu gak mau pulang ke Indonesia? Karena lu belum terserah lu pulang ke Indonesia. Karena sekarang kalau ibarat gue pulang ke Indonesia, karena misalnya gue selalu merasa gue gagal di sini. Betul. Karena bukan terserah lu pulang ke Indonesia, karena lu dideportasi. Oh shit. Tapi kalau misalnya lu pada disuruh misalnya kayak pulang Indonesia karena kemauan lu sendiri, udah karena terserah lu sendiri, lu udah merasa kayak anjing ini achievement buat gue, milestone. Gue bisa di sini. Iya. Tapi gue pilih. Nah, ngerti gak maksud gue? Anjing, quotes of the day, sukses itu terserah lu. Anjing, bagus lagi. Beneran bagus. Bener gak? Respect. Anjir. Respect, bro. Just joking, terserah lu. Just terserah lu. Terserah lu mau suka-suka. Iya. Tapi anjing. Kita bakal sampai di titik berarti just joking meeting sukses itu kalau terserah lu mau subscribe atau enggak, kita juga masih jalan.
Idih. Tapi sekarang inget ya, sekarang stretching. kita belum to the point Ini itu. tuh. Jadi tolong lah. Lu kira kita lucu terus asik? Asik anjing lo tae. Oke, masa saya cinta kamu. Kagak, kita kan baik. Wah ini. Kita Ya. kan baik sama mereka. Ya, terserah lo. Tapi itu Ya. bagus deh. Bener Gue gak? tuh mikir kayak begini nih. Gue bakal happy banget kerja kalau gue emang pilih buat kerja di situ, bukan karena kepaksa gue kerja Betul. di situ. Gue bisa cabut besok, cuman gue mau di situ. Masih nih? Iya. Itu. Makanya menurut gua Anjing, itu terserah lu. Udah. Kemudian kita udah kayaknya podcastnya udah selesai nih. Ya terserah lu mau lanjut atau enggak. Enggak nih, tapi kayak gini nih. Buat misalnya teman-teman yang masih ngerintis, yang belum bisa punya hidup terserah lu. Iya. Lu kerja terus. Oh benar, Kerja terus. benar. Nah, kita balik lagi ke topik. Kita mau ngomongin, menurut lu, apakah edukasi yang lebih tinggi dari SMP ke SMA, SMA ke kuliah, kuliah ke S2, S2 ke S3, S3 ke S4? Oke. Kesempat apa tai? Samsung. Gak tau. Oke lah. Gue pakai kumis makin lucu ya. Iya tai. Gue pakai kumis makin Kayaknya lucu. kayak panjangin sih lama-lama. Makin Iya bapak-bapak tai. anjing. Bapak tai. Tapi oke. Oke. Ya. Itu apakah menurut lu? Hmm. Apakah kalau lu sekolahnya makin tinggi, Iya. semakin gampang atau semakin ada opportunity buat dapetin sukses lu? Ini salah satu perdebatan sih di belakangan ini karena kayak menurut gue teman-teman kita seumuran kita soalnya udah mau masuk ke jenjang dimana mereka mau S2 atau enggak kan. Betul. Dan gue ngerasa kayak kalau for now ya, kalau gue apa yang gue pikirin sih, gue ngerasa tergantung dulu lu maunya ngapain, ngerti nggak? Karena gini, ada orang yang lu harus lihat juga diri lu sendiri kayak gimana, bener gak? Benar, betul. Karena menurut gue kayak apa yang lu mau, apa yang lu goal mau, tadi, sukses bener. lu apa? Sukses lu apa? Dan gue ngerasa kayak ada beberapa orang yang kayak sekarang ngeliatnya gini sih, menurut gue lu orangnya high risk atau low risk. Oke. Kalau misalnya lu mau bikin bisnis sendiri atau apa, gue sih ya terserah lu. Kalau lu ngerasa mendingan lu belajar on the field, karena kalau orang-orang yang mau bisnis tuh menurut gue orangnya lumayan autodidak, ngerti nggak? Karena dia kayak kalau lu mau mulai bisnis sendiri, lu ini dari scratch ya, gue nggak ngomongin kalau misalnya lu punya orang tua punya lanjutin. Itu beda cerita ya. Itu beda cerita. Dan kalau misalnya lu mau dari scratch sih, menurut gue mendingan lu nggak usah S2 karena banyak banget yang harus lu tackle dan itu bukan teori. Ngerti. Tapi kalau misalnya lu maunya kayak low risk, teman-teman gue yang low risk, dia ngerasa kayak hidup ini harus stable dan lu harus ngerjain. Maksudnya kayak dia mau climb the corporate ladder, ya udah ya kalau misalnya master is your way, ya udah lanjut gitu, ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak tergantung lu mau jadi apa gitu, ngerti nggak? Jadi maksudnya Iya. kan banyak orang yang anti banget sekolah. Iya. Lebih anti daripada anti nyamuk. Baygon kalah. Anjing gue Anjing gak lucu tai. Sumpah, ini gue karena lucu. kumis Nggak, anjing. menurut gue kumis lu fucking di shape sih tai. Bro, coba. Kan banyak orang-orang yang kayak, oh iya, gue mau goalnya kaya. Nah, tapi gue tuh sering dimarahin anjing sama teman-teman, bukan teman-teman gue, cowok gue, kalau misalnya gue ngomong anjing kapan kaya ya. Dia tuh benci banget dengan statement itu karena dia ngerasa kayak anjing stop mikir kayak gitu tai. Karena coba gimana menurut cowok lo nih? Karena menurut dia kayak apa sih, itu tuh omongan yang itu mental miskin anjing. Bener gak? Boleh. At least lu money oriented, ngerti gak maksud gue? Lu ada goalnya. Kalau misalnya ke mental miskin ya lu cuma ngerangnya doang kayak anjing kapan kaya ya tai. Tapi lu nggak lakuin. Karena balik ke topik kemarin kita, kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu dengan benar dan dengan niat, lu nggak bakal komplain bego. Lu bakal kayak anjir, ayolah ini berhasil. Bukan lu gak bakal ngomong kayak anjing kapan gua kaya ya. Iya, itu yang kita lakuin terus. Kapan kaya lu pantas kaya, goblok. Tapi menurut gua tapi menurut lu sendiri gimana? Karena menurut gua kadang-kadang edukasi itu terlalu dilihat oleh orang-orang yang dimana orang-orang Asia lebih tepatnya. Karena kalau lu pas lu kesini ke Kanada, lu lihat banget orang-orang kayak orang bule kayak kayaknya enggak deh. Travel around the world. Kayaknya bukan orang Asia. Tapi orang zaman dulu. Jadi orang yang masih pemikiran zaman dulu. Karena mungkin zaman dulu, zaman bapak mama kalian, zaman kakek nenek kalian,
Itu bener. Iya. Lu dapat S2, actually guarantee lu sukses. Karena semua orang karena susah. Karena sarjana tuh susah. Iya, benar. Karena sarjana itu susah. Lu kalau S2, orang-orang lain lulusan SMP SMA, ya pasti lu lebih pinter orang mikirnya. Oh, benar sih. Sekarang semua orang punya S1, punya S2. S1. Punya S2 PhD, bahkan punya sekarang doktor. orang bilang itu minimum. Iya. Bener Itu sih. makanya itu menurut gue udah gak applicable sekarang karena times change. What's that? Times change. Time change. Tapi kayak gini nih, tadi lu mention banyak yang kayak mau entrepreneur, mau bikin bisnis sendiri. Itu tuh lebih baik autodidak, belajar dari lapangan bukan teori. Itu gue setuju banget. Karena kayak gini nih, ini jahat, ini brengsek. Tapi kayak gini, coba lu lihat mobil dosen lu apa? Itu jahat banget, itu brengsek. Itu jahat, itu brengsek banget sih. Tapi kenyataan lu nggak bisa ngomong ya. Realita. Lihat mobil dosen lu apa? Lihat bisnis. Dosen lu yang jurusan bisnis entrepreneur punya bisnis berapa? Benar. Yang paling sukses siapa? Anjir, dulu anak-anak, lo tau gak sih anak-anak IPA sama IPS dulu kalau misalnya di angkatan gue gak tahu zaman sekarang masih ngomong kayak gitu atau enggak, tapi kayak anak-anak IPA jadi dokter tapi anak-anak IPS kan sering direndahin. Yang punya rumah sakit. Gue yang bakal jadi rumah sakit, yang punya rumah sakit lo anjing, terus habis itu gue yang kayak anjing. Padahal juga belum sih. tentu. Belum tentu bro. Tapi menurut gue bener, gue ngerasa kayak yang lu bilang tadi, tapi at the same time gini, kadang-kadang gue ngerasa edukasi itu yang kita artiin adalah edukasi sekolah. Iya. Tapi ada juga edukasi yang di luar yang lu bisa ambil sendiri, yang dimana networking, autodidak, kayak belajarnya kan. Bener banget. Makanya menurut gue kayak tergantung lu ngeliatnya dari sisi yang mana, karena tiap hari lu pasti ada pembelajarannya, tapi ya lu mau dapat dari mana aja kalau. Iya. Kagak, menurut gue ini salah satu hal yang menurut gue bakal menjamin apakah orang akan sukses atau enggak. Itu tuh kemungkinan dia belajar dari segalanya. Itu satu. Jadi belajar dari segalanya. Mau lu lagi sedih, lu belajar. Lu mau lagi sad, lu belajar. Bukan masalah belajar baca buku ya. Iya, akademis, tapi bukan akademis. Ketika kayak gini nih, let's say lu diputusin. Widih. Lu belajar. Lu belajar. Oke, ini yang gue salah dari hubungan sebelumnya. Oke. Buat hubungan berikutnya, gue gak gitu lagi deh. Oh, benar. Itu buat sama semua hal. Perkembangan diri. Kalau gue abis dipecat dari satu job karena emang gue tolol. Oke. Gue tololnya bagian mana sih? Betul. Abis itu gue belajar. Ada dua hal menurut gue. Pembelajaran itu sama gak pernah menyerah. Cukup dua itu GG bos. Benar. Dan yang ketiga, apa? Tahu kapan harus berhenti. Itu yang paling sering orang lupain. Itu gue gak tahu. Gue beneran gak tahu tuh aja. Gue gak tahu kapan. Itu susah banget sih menurut gue. Tapi tuh ya lu harus nyemplung dulu, baru ngerti gitu kayak kapan need to stop. Karena kayak kita stop aja kayak, maksudnya kayak dari JJM aja kita tahu kapan kita harus call off TikTok, maksudnya gitu. Iya. Karena itu juga pembelajaran. Iya betul, itu kita belajar. Itu belajar kan? Ya. Menurut gue dari situ bener sih kata lo, kayak dari dua hal itu lu bisa gimana ya? Edukasi tuh banyak orang interpretnya yang kayak ya udah akademis gitu. Iya, karena nih gue nggak nyalain orang-orang begitu ya, apalagi nyalain orang tua itu jahat menurut gue. Benar. Karena begini nih, banyak orang yang tadi kayak lu bilang sebelum syutingannya autodidak atau autotidak. Atau tidak, benar. Autodidak atau tidak. Iya. Karena banyak orang yang gak bakal belajar kalau gak di sekolah. Betul. Lu tau gak sih kayak gini deh, gue tipe orang suka belajar. Gue justru hate sekolah bukan karena belajarnya. Gue hate gue dites. Gue tuh gak suka banget lu siapa anjing ngetes gue. Iya, oke. Ngapain ini kertas-kertas soal begini-begini. Terus karena pembelajarannya itu ngafalin. Gue gak butuh ngafalin. Justru mungkin gue sebaliknya. Karena gue lebih tidak. Jadi kalau lu lagi gak ada sekolah, gak ada apa, lu malah gak belajar. Oke. Iya, enggak, karena bukan itu sih. Kadang-kadang gue ngerasa kayak bukan karena gue nggak ada niat atau motivasi, karena gue butuh structure orangnya. Ngerti nggak? Dan banyak orang kayak gitu. Coba kalian komen kalian autodidak atau autotidak ya? Iya, karena kayak
kayak tergantung orang-orang cara berpikirnya kayak gimana kan. Kalau gue kayak setiap hari aja gue ada strukturnya, bukan kayak gue ngeplan hari itu kayak gimana, tapi apa yang harus gue lakukan hari ini gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Tapi maksudnya kalau misalnya sekolah itu ngebantu gue gitu, lebih ada struktur. Betul. Tapi kalau misalnya gue lepas aja abis gue graduation aja, gue kayak fuck, gue mau ngapain anjing di hidup ini. Ngerti gak sih maksudnya kayak betul. Dan itu gue tahu nggak semua orang kayak gue, nggak semua orang kayak Feli. Kita ada dua-duanya. Ada yang udah pakai sekolah, udah pakai hidup sendiri, emang gak niat belajar juga. Iya, bener sih. Menurut gue kayak gimana ya, kayak ya sayangnya sistem edukasi di seluruh dunia adalah sistem akademis. Iya, itu yang sad. Itu yang salah. Orang-orang kan kalau Feli kan justru membantu dia kan. Iya. Ada orang-orang kayak gua yang nggak sebenarnya works dengan akademis begitu, dengan cara seperti itu, tapi kita harus akhirnya ikut dalam tanda kutip, ikut cara begitu karena ya normalnya begitu. Iya sih, kadang-kadang itu sih kayak, tahu nggak sih, karena sekarang tuh banyak orang yang bilang nggak semua path orang harus lu ikutin, karena orang kayak SMP SMA lulus terus habis itu cari kerjaan, terus baru nanti tergantung lu dari Depak atau enggak, atau lu mau dapet PR atau enggak kalau permanent resident di Kanada atau enggak, lu stay atau lu pulang. Kan itu sesuatu yang semua orang udah jadiin template gitu, ngerti gak sih? Template lu begitu. Kalau lu habis kuliah di Kanada, cari dapat kerjaan, habis dapat kerjaan cari PR. Bener. Permanent resident biar bisa tinggal di sini. Ya, tapi ada satu hal yang baru gue sadar tadi sekarang. Kalau kita bilang sukses itu freedom, sukses itu kan kayak terserah lu gitu. Tapi freedom itu tuh kadang-kadang menyeramkan juga anjir. Oh iya. Iya gak sih? Kayak itu sesuatu yang kadang-kadang lu harus bisa nerima. Gimana ya? Kayak... Shit, ini ada satu hal, gue inget banget, gue tanyain ini 2 hari sebelum gue pergi ke Kanada. Jadi 4-5 tahun lalu ke teman-teman deket gue. Gue tanya kayak gini, kalau lu pulang ke rumah gak dicariin, lu pergi jam berapapun gak ada yang gak perlu ngabarin siapapun, itu freedom atau lonely? Oh, Betty P. Itu sama-sama something sama. Maksudnya ini kan kalau kayak dalam socially kan. Kalau freedom dalam pekerjaan ada yang kayak begini. Oh iya, ada orang-orang kayak lu misalnya suka ada strukturnya. Iya. Gue harus begini, ngikutin orang. Ada orang-orang kayak gue yang rebellion. Itu tuh balik lagi kayak oh iya, apakah kayak begini nih. Lu berarti kan freedom, abis itu lu bisa ngapain aja kan. Abis jam kerja lu bisa ngapain aja. Tapi kalau buat orang-orang kayak yang mau bikin bisnis sendiri, lu 24 jam harus kerja terus. Iya, benar. Itu orang-orang coba cari, makanya lu mau freedomnya yang mana? Karena menurut gue sekarang kalau balik dengan topik kayak begini, freedom tiap orang aja beda. Iya, makanya itu. Jadi menurut gue susahnya di situ sih sekarang, kayak lu harus untuk mendapat kayak lu harus cari freedom lu, tapi sukses itu freedom. Jadi kayak kadang-kadang kayak jadi kayak chain reaction. Lu harus tahu dulu apa yang lu mau, freedom lu maksudnya freedomnya lu mau gimana. Lu apakah suka yang gak mau stres, atau mau yang stres terus tapi bisa lebih bebas. Iya, syukur-syukur kalau misalnya lu tahu mau gerak di bidang apa, Tai. Iya, bidang banyak banget. Ada dada bidang. Wah, gue lucu banget ya anjing. Wah, parah nih, kumis gue GG. Bangsat, kumis gue on fire gak bohong. Menurut gue kumis harus dipanjangin sih anjing. Anjing semakin panjang kumis gue semakin lucu gue. Parah men. Anjir. Tapi itu menurut gue ini something hal yang bikin orang, lu pernah yang tahu ini ya, kayak ini lu populer lah, quarter life crisis. Itu menurut gue shitty place anjing. Bukan dulu gue kira gue have it all figured out anjir. Gue ngerasa kayak anjir quarter life crisis ya mungkin gak akan separah-parah itu. Tapi mau dimanapun posisi lu bakal quarter life crisis. Tapi menurut gue mau lu kerja di company gede, mau lu punya bisnis sendiri, mau lu gak tahu lu ngapain, pasti lu punya quarter life crisis. Karena mungkin kayak begini ya, kenapa menurut gue quarter life crisis sangatlah common sekarang, sangatlah normal. Karena lu misal kayak gini nih, quarter life crisis berarti 20-21 gitu ya, 20-ish. Ya tergantung hidup lu berapa sih. Let's say 21. Biasanya 23, 24 lebih hit sih. 22, 23, 24 ya. Lo tau gak sih kenapa umur segitu? Karena ini lu dari playgroup, dari TK sampai kuliah selalu ada sistem. Selalu ada orang yang ngasih tahu lu, abis ini lu begini, abis ini lu begini, abis ini lu begini, abis lu kuliah mokat.
Iya, benar. Abis itu pusing Anjing tiba-tiba. Karena bingung, tiba-tiba beda total. Iya Ya benar. bingung lah, abis itu kita suruh tentuin sendiri. Iya, tapi kan abis itu cari kerjaannya bidang apa gue juga nggak tahu. Iya, Jer. Kerjaannya mau ngapain gue bingung. Terus bikin kayak bisnis sendiri, bisnisnya apa. Bener banget. Terus kayak at the same time kayak kadang-kadang ya gue ngerasa kayak manusia itu kan juga butuh validasi kan. Iya. Nilai itu juga validasi lu, Tai. Iya, lu dapet nilai bagus, lu masa pinter. Sekarang lu gak dapet apa-apa. Iya, anjing, dapat gaji sih. Dapat gaji, tapi kayak gaji tiap bulan dibayar. Lu Iya. mau goblok, lu mau pinter, dibayar. Anjing. Lu makin pinter kagak makin banyak gaji lu. Iya, anjing. Tai. Itu makanya itu yang menurut gue bikin quarter life crisis, karena orang-orang shock. Abis lu kayak ibarat kayak gini, lu abis anjing di rumah, anjing rumahan, pet, tiba-tiba disuruh berburu di hutan, itu anjing depresi. Ya anjing, gue born to be corgi tapi gue disuruh jadi husky, Tai. Kan goblok kan. Itu makanya bangsat. Itu menurut gue itu something yang bikin, yang menurut gue mau setinggi apapun edukasi lu, mau sebanyak apapun skill lu, pasti ngalamin. Oke, tapi tergantung nih. Menurut gue edukasi itu tuh maksud gue perpandangan kita ya ada dua orang yang berbeda. Dan tapi menurut gue ketika lu S1 lah sekarang kan, orang-orang pada bilang kayak S1 itu yang minimum kan. Ya udah, kalau misalnya emang lu ada kesempatannya, lu harus ngelihat itu sebagai tanggung jawab. Ngerti gak sih maksud gue? Nah kayak gini justru gue malah merasa itu kayak rada beban. Kalau sampai S2 ya, kan S1 minimum gak sih? Iya. Kalau S2 abis itu lu gak sukses, bukan karena pendidikannya, tapi karena lu malas kerja. Lu ada beban. Oh shit, orang-orang ngatain, orang S2 tapi gak sukses. Kalau lu, ini kan penyalahan ya, bukan penyalahan dan pembenaran. Kalau lu gak sekolah, kalau lu cuma sampai SMA, lu bisa nyalain, oh iya gue gak sukses karena gue cuma sampai SMA. Padahal sebenarnya kan tadi kita bilang ada belajar otodidak. Lu males aja. Udah capek hidup anjing, udahlah kita udah lah, Tai. Enggak, jangan ini nih kayak gue gak sukses karena gue mau value mulu dah. Anjing, gue gini-gini tapi masih berusaha, Tai. Iya, orangnya bercanda. Kita ngeluh di jalan tuh gak apa-apa. Iya, ngeluh di jalan, kapan nyampe sih bacot sih. sih. Tapi ya udahlah, tapi yang penting tetap jalan, anjing. Bacot tapi tetap jalan. Ya udahlah. Ngeluh mulu aja, ketemu bapak gue gampar lu. Iya. Tapi menurut gue ya itu sih ya, edukasi, opportunity, dan juga sukses. Gimana nih? Satu question terakhir. Oke. Gimana cara ngubah edukasi yang udah lu punya atau udah lu dapetin dari kuliah jadi opportunity lu? Ya, let's say lu kayak gini deh sekarang. Lu kan sekarang maksudnya kerja. Iya. Lu belum sesuai dapet sukses yang lu mau, let's say kayak gitu. Tapi lu menuju ke sana, lu udah dapet opportunity-nya. Udah disuapin nih, lu udah kayak maksudnya kaki lu udah di pintu, udah masuk ruangan. Tapi tinggal masuk ke lantai atas. Coba buat lu jelasin dong ke orang-orang yang bahkan kakinya belum depan pintu. Depan pintu. Maksudnya gimana cara ngubah skill yang lu punya ke opportunity buat dapetin apapun sukses yang lu mau. Menurut gua edukasi yang gua lihat sih ya, edukasi tuh kayak istilahnya kayak lu dikasih bekal perjalanan, terserah lu mau makan kapan, terserah lu mau bawa kemana. Ngerti gak maksud gue? Jadi lu gak bisa ngelihat edukasi tuh tok. Jadi kayak ya ada sih beberapa faktor, kayak misalnya lu lulusan desain atau lulusan apa kayak bisnis, kayak lu lulusan apa gitu. Tapi itu cuma bekal gitu loh. Tapi kalau misalnya lu mau pakai itu ke tempat lain, asalkan lu bisa ngerubah bekal itu, ya bisa-bisa aja gitu loh, ngerti nggak? Iya, betul. Lu harus cari, lu mau kemana, nggak bisa. Lu keren juga ya, kayak ibarat maksudnya dikasih bekal Korean barbecue. Iya. Tapi lu pergi ke gunung, kagak ada listrik, kagak bisa masak. Makanya anjing. Tapi kalau lu pergi ke rumah orang kan lebih bagus. Lebih bagus. Lu banyak yang ngumpul kan? Iya. Lu bawa es krim. Masuknya ke pantai, mencair. Tapi banyak yang beli karena orang-orang di sana mau es krim. Ya makanya menurutku gini, bekalnya itu tergantung lo lihat dari perspektif mana. Ngerti gak maksud gue? Bro, lu pinteran dah. Gue gak bohong. Ini kita udah berapa episode, gue tiap episode bilang lu pinteran anjing. Menurut gue gara-gara apa yang terjadi? Quarter life crisis.
Makin bijak aja. Sumpah kalian yang kalau udah nonton episode season ini, terus kalian penonton lama kita, kalian sadar gak sih beneran kayak sekarang apa yang keluar dari mulut Feli actually ada isinya. Iya, karena gue gak punya kumis, goblok. Tapi saya semakin lucu kan. Tapi itu apa yang terjadi saat lu udah quarter life crisis. Sumpah Ridwan. Lu belum tay. Belum sabar. Apa gue jangan-jangan udah dari kemarin kan gue yang ada dagingnya tuh. Dari kemarin gue ada isinya tuh otak gue. Sekarang udah mulai kosong, apakah gue udah mulai tenang? Belum. Quarter life crisis tuh gak hit cuma sekali. Wow. Tenang. Namanya quarter. Tapi life crisis. Anjing. Tapi oke. Tapi kalau kalian mau bahas nih kayak ini gue tadi ngomong Feli makin pintar, gue nggak bohong. Tapi kalau kalian mau tahu apa yang terjadi quarter life crisis, kalian komen deh. Mau nggak ngomongin quarter life crisis? Habis itu suruh gue ngomong anjing. Agak gue juga ngomong. Gue juga ngomong atau undang orang yang quarter life crisis yang lagi pada stres mau ngapain? Iya, suruh kumpul bareng aja. Yuk kita nongkrong bersama-sama. Yuk kita cheers. Anjir, kampe. Menurut gue. Iya, tapi menurut gue soalnya kayak ada pernah eksperimen ya, orang lulusan Juilliard. Juilliard apa tuh? Juilliard, ini orang Romeo. Goblok. Juilliard music school goblok. Ini ketahuan gak pernah nonton romance. Lu tau gak sih? Biasanya tuh kayak orang-orang yang kayak anjing cowok gue mau ke Juilliard terus habis itu nanti kayak diputusin gitu. Gak ada. Ada Jir. Gue gak nonton satu film pun ada bahas Juilliard. Tapi Juilliard. Oh Juilliard. ARD gue anjir. Lu rumah tangga mulu goblok. ART asisten rumah tangga lu tahu kan? Tahu. Oke. Tapi Juilliard kayak ada eksperimennya kayak orang dari Juilliard, dia tuh main biola. Dia pemain biola. Lu tau kan seberapa senangnya gue sama cowok yang mainnya biola. Oh my god. Kalau misalnya lu main biola dan lu cowok langsung hit me up, gue bakal langsung kayak gitu. Oke, whatever. Lanjut. Terus habis itu dia itu tuh pemain terkenal karena dari Juilliard tuh lulusannya susah banget. Pokoknya Juilliard tuh susah banget masuknya. Terus habis itu dia sering main di mana? Di orkestra, di musik-musik klasik. Yang di apa sih namanya hall gitu kan, yang jazz. Ya kayak Melbourne apa gitu, Sydney gitu kayak. Di situ kan. Di opera house. Iya, di opera house gitu kan. Kalau kita nontonnya opera Van Java. Juki. Oke, lanjut. Ini parah nih, gue lucu banget ya hari ini. Lanjut, Juilliard. Iya, Juilliard. Nah, tapi dites. Kan di situ bayarannya berapa sih? Anjing mahal banget kan pasti. Oh mahal, gue gak ngerti apapun tentang musik. Iya, tapi mahal banget lah ya. Lu bisa main di opera house, lu bisa goblok lu. Terus habis itu tapi dia main di Subway. Dia cuma dapat paling $15 berapa dolar. Nah dari situ maksudnya di mana lu demand-nya di saat lu di tempat yang tepat lu bakal lu bisa berkembang. Jadi dia main di opera house dibayar mahal banget. Tapi dia main di jalanan malah gak ada yang bayar. Padahal dia udah sukses. Bukan karena dia cupak. Tapi lu harus tahu demand-nya di mana. Air di pesawat aja lebih mahal kalau misalnya lu mau le mineral daripada lu di warung. Anjing. Itu menurut gua. Padahal gue lebih mau air di warung. Ngerti gak? Di pesawat. Tapi kan demand-nya lebih gede di pesawat. Goddamn. Gak ada yang jual lagi di mana-mana. Maka itu maksud gua tergantung lu gimana cara lu merubah edukasi jadi opportunity. Pertama lu mau ngapain dulu? Harus tahu supply and demand. Bener. Lu di misalnya mana lu bisa supply, carinya demand-nya lu dihargai. Bener. Sama kayak di hubungan. Anjing balik ke cinta lagi. Iya, kalau di hubungan sih menurut gua udah nyerah ya, tay. Lanjut. Ya, tapi menurut gua sih, ya kalau lu mau merubah edukasi menjadi opportunity, merubah air menjadi anggur. Waduh, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Enggak bercanda. Kalau menurut gue sih ya itu lu harus tahu dulu lu mau ngapain pertama. Jangan ngikut-ngikut orang doang bego. Karena menurut gue gini, iya lu punya ego, lu mau masuk ke company gede, tapi apakah itu yang bener yang lu mau? Kalau emang lu enggak, aku mau biar dipuji sama orang aja kak. Ya ngentot. Aduh. Mending kamu ngentot aja sama ngentot. Waduh. Ya tapi ya kalau misalnya di saat lu passionate banget terhadap sesuatu, misalnya lu ternyata passionate tentang apa ya? Buah passion. Terus lu ngelamar di fashion, di farmers market atau di Carrefour. Anjing. Lu jadi pintar. Tapi kalau lu
hobinya buah, lu ke coffee shop, lu tolol, nggak nyambung, nggak blok. Ngerti nggak maksud gue? Ya. Anjing, lu hari ini daging ya? Daging anjing. Bagus. Daging. Berat anjing. Setiap episode berat ya anjing. Iya Jir, kenapa ya? Kalian coba kasih topik receh dong anjing. Kalau mereka nongkrong begini nih anjing. Iya anjing. Jam pertama main Mobile Legend. Jam kedua ngomongin cewek. Jam ketiga ngomongin bokep. Jam keempat ngomongin tiba-tiba anjing kok hidup gue begini-begini aja ya. Jam kelima nangis-nangis. Enggak, gue gak gitu. Gue cowok gak nangis. Kita abis itu ngomongin agama. Jam 6 abis agama di kamar sendiri. Enggak, gue nongkrong terus. Justru Justru sampai kamar capek tidur. Ya begitu, itu tongkrongan cowok. Tapi aduh, ini edukasi dan opportunity sebenarnya banyak. Tapi menurut lo gimana edukasi dan opportunity? Gue mikir kayak begini deh. Gua itu mungkin setuju sama lu juga. Oke. Cari di mana lu dihargain. Buat orang-orang kayak gua itu bukan specialize in anything. Gue jack of all trades. Gue bener-bener jack of all trades yang kalau nggak ngerti, gue bisa segalanya. Oke. Palu gada, bapak mau apa saya ada. Bener-bener itu. Lu disuruh gue, nih kayak gini nih. Lu suruh gue bikin script buat kita podcast, gue bisa. Iya. Kalau lu suruh gue ngedit, gue bisa. Tapi harus belajar. Gue gak jago, gue bisa kok. Iya. Lu mau suruh gue ngapain? Interview orang, gue bisa. Suruh gue bikin kopi, gue bisa. Iya. Suruh gue main bola, gue bisa. Suruh rebut cewek orang? Itu gampang banget, gak mikir gue, apalagi pakai kumis gue ini. Anjing. Tapi kagak, maksudnya orang tuh udah bilang jack of all trades is master of nothing. Anjing ya benar. Itu tapi ada lanjutannya. Apa? Ini yang suka kadang dipotong. Jack of all trade is a master of nothing. But it's still better than master of one. Jadi kayak begini, lu lebih baik bisa segalanya. Bisa doang, gak jago-jago amat. Daripada lu cuma bisa satu hal. Karena satu hal itu gak bawa lu kemana-mana. Betul. Lu harus at least setidaknya punya beberapa hal. Iya. Karena kayak gini nih, orang yang paling normal, orang komputer. Gue kenal banyak orang komputer. Yes. Dia jago banget komputer. Jago banget. Oke. Tapi gak bisa ngomong. Pas interview, bego. Benar. Iya, orang komputer. Jago banget komputernya. Tapi gak bisa kenal, gak tahu mau kenal sama orang. Gimana lu mau ngasih tunjukin? Benar. Dia gak bisa ngasih tunjuk. Dia gak bisa presentasi, dia gak bisa apa. Itu yang jelek banget. Oke. Gue bisa semuanya. So-so tapi. Benar. Ya oke lah, menengah ke atas. Tapi gak jago-jago banget. Tapi justru itu yang diperlukan oleh, gue pernah lihat dari mana gitu, itu yang diperlukan oleh entrepreneurship. Emang iya. Makanya itu gue udah tahu, kayak gue pengen You born that way. Lu mau tau gak sih? Ini gue baru lihat ketemu di Instagram. Coba jari lu begini. Jari lu begini. Lu juga loh. Apa? Nih, jadi ada kayak gini nih. Kalau jari lu begini, kalau jari manis lu lebih tinggi daripada jari telunjuk lu, testosteron lu tinggi. Testosteron? Itu apa namanya? Bukan efek, apa namanya? Testosteron itu kayak bagian dari diri lu, itu namanya testosteron. Testosteron bukan testis. Bukan, testosteron itu biasanya yang punya cowok. Punya cowok. Tapi testosteron itu yang bikin lu bisa ngambil decision lebih bagus. Lebih berani ngambil decision. Berani nunjuk orang. Lebih cowok kayak lebih berani ngambil decision, lebih berani mencoba hal baru. Kayak ada begitu-begitunya. Jari telunjuk ini estrogen namanya. Estrogen itu yang lebih biasa cewek lebih punya banyak. Jadi tunggu jari telunjuk tadi. Kagak, ada 2 jari. Jadi jari manis itu tuh testosteron. Jari telunjuk itu estrogen. Jadi lu lihat jari lu tinggian yang mana. Fuck, tinggian yang ini. Iya, makanya kita lagi bikin begini, Vel. Kalau enggak lu lagi kerja di kantor, bangsa. Gitu katanya. Coba deh kalian cek deh, kalian jarinya lebih gede yang mana. Kok lu punya FYP-nya berguna sih? Kalau gue punya kayak, kalau misalnya lu kayak lu berarti mati cepet gitu. Aduh, sampah, goblok, tolol, idiot. Ini beneran biologi. Ini beneran biologi. Anjing, emang kayak FYP gue sampah sih, tai. Sumpah sejujurnya banget, kayak kadang-kadang. Tapi ya coba kalian cek ini, makanya itu gue udah tahu at the end of the day. Makanya gue kalau dibilang kayak, oh ya gue udah mau lulus sekarang, gue udah bilang ini adalah tapi lumayan seimbang lah, nggak kayak lu. Iya, udah bagus tuh, seimbang. Gue lumayan jomplang. Jadi conscious nih. Sekarang gue kalau mau kenalan sama orang, gue lagi dulu. Goblok anjing.
Ya tapi makanya itu, apa namanya, gue udah bilang, gue udah mau lulus sekarang dengan looks baru ini. Anjay. Gue udah bilang, Mr. Lamario. iya, gue udah bilang ini bakal sekolah gue terakhir. Gue gak bakal mau ambil master. Sumpah. Karena gue udah tahu, at the end of the day, gue bakal kerja di ini dulu. Karena gue mau belajar juga, gue banyak hal yang masih gue belum tahu. Benar-benar. At one point gue bakal bikin bisnis sendiri. Amin. Karena gue tahu kalau gue gak bikin, gue nanti kalau gue udah mau mati, itu nyesel. Gue lebih baik tahu gue bikin bisnis gagal sampai gue mati daripada gue gak pernah bikin bisnis sama sekali. Benar. Karena kalau enggak pasti di otak gue isinya kayak anjing. Nah, coba kalau gue bikin ini ya, anjing. Coba kalau bikin ini, itu cuma isinya penyesalan. Berarti lu tahu, maksudnya lu at least lu udah tahu nih lu mau bawa kemana. Ember. Tapi bisnisnya apa? Gue nggak tahu. Kan gue balik lagi. Gue bisa A, bisa B, bisa C sampai Z. Gue bisa semua. Itu yang gue pusing. Tapi nggak apa-apa. Ya maksudnya take one step at a time. Iya emang itu yang gue suka bikin takut itu. One step at a time itu a hard thing for me. Karena gue kayak gini, kadang kalau lu hiking kan lu mau lihat, lu mau ke puncak kan. Benar. Tapi kadang lu nggak tahu puncaknya di mana. Mungkin bisa setengah jam dari Bandung. Mungkin setengah jam atau dari 2 jam dari Jakarta. Atau 5 jam dari 5 jam dari Jakarta. Iya, nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada tahu. Tapi lu sendiri tahu jalan. Tapi ini yang bikin lu takut itu, lu nggak tahu arah berikutnya lu mau kemana. Orang ada bilang ya akhirnya ngambil 1 step ke depannya dulu aja. Betul. Dulu gue ngeplan hidup gue 5 tahun ke depan. Shit, susah ya. Gue bikin plan 1 tahun ke depan, gue mau begini, susah ya. Gue bikin 6 bulan ke depan, oh kok nggak dapet ya. Udahlah gue plan hidup gue per minggu, kalau nggak bisa per hari lah. Benar. Per hari ini gue ngapain ya guys. Bukan gue nggak planner kayak lu, gue catat gue menulis apa, gue udah fuck. Oh enggak. Gue hari ini harus ngelakuin ini. Kalau nggak gue loser. Tapi gue nggak itu dia. Gue tuh nggak se-planner itu orangnya. Karena ada orang yang benar-benar kalau dia nggak mencapai itu, anjing hidup dia berputar. Tidak berputar anjing. Kalau gue ya kayak, ya gue ngerasa kayak oh ya hari ini kayak misalnya syuting, ngedit, udah gitu doang. Jadi kayak maksudnya, tapi gue harus tahu kayak di hari ini gue ngapain gitu, ngerti gak sih? Ya kalian vote deh hari ini gue cukur kumis atau enggak? Vote cukur anjing. Tapi oke. Tapi gue pengen tahu dong kayak menurut lu pada kayak sekarang apa sih sukses untuk kalian? Kayak coba kalian komen dong, sukses buat kalian apa sih? Ya. Tapi gimana kalian kalau mau bahas yang lain-lain, quarter life crisis? Iya anjir, quarter life crisis bakal deep banget sih menurut gue. Gue capek sih. Iya, gue udah kayak anjing. Gue dengerinnya udah mager. Otak gue udah kram-kram tipis. Iya. Tapi ya kalau kalian mau bahas, kalian mau tahu perspektif dari kita, dikira kita kuliah di luar, kayaknya nggak bakal stres, gajinya tinggi, konten. Kita aja juga bingung kalau misalnya pulang mau jadi apa, bego. Iya anjir. Anjing. Tapi yaudah, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian bisa menghentikan quarter life kita. Betul. Kalau kalian gak subscribe, kalian gak like, kalian bikin hidup orang lain susah. Bener. Itu dosa di agama manapun. 1 subscribe sama dengan 1 pohon. Enggak. 1 subscribe sama dengan 1 hati buat kita. Oke. Kalau kalian bikin hidup orang susah tuh dosa. Iya anjing, dari agama jangan mau dosa bego. Ya udah. Oke, jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. See you in the next episode. Bye.